Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Ia memberikan kesempatan bagi kita hari ini untuk sekali lagi merenungkan belas kasihan-Nya dalam hidup kita, sehingga perlahan-lahan dan terus-menerus kita mempermuliakan Dia dengan segala yang kita miliki. Oleh karena itu, sebelum kita merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, marilah kita meminta dan memohon pertolongannya dalam doa. Bapa di dalam surga, sekiranya Engkau berkenan kepada kami, berilah kami pemikiran yang benar dan hati yang mau tunduk untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Berilah kami pengertian melalui firman yang akan kami renungkan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara yang terkasih, ketika kita mengingat pada saat manusia diciptakan, mereka dicipta dengan sangat indah. Indah dalam berelasi, indah dalam bertindak, indah dalam segala sesuatu. Akan tetapi, hati manusia lebih condong untuk memilih apa yang jahat, sehingga keindahan itu kini telah sirna. Sehingga ketika kita dilahirkan dalam dunia, kita telah berdosa, dan keindahan itu tidak lagi sama seperti waktu Adam dan Hawa dicipta. Akan tetapi ada sebuah janji yang sungguh mengagumkan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita orang yang percaya, bahwa Ia akan memberikan Roh-Nya dalam setiap kita. Untuk apa? Untuk kita bisa kembali kepada keindahan itu. Keindahan di mana kita berelasi dengan Dia. Keindahan di mana kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Keindahan di mana kita bisa berbicara dengan begitu dekat dengan Tuhan. Keindahan di mana kita bisa meminta tanpa keraguan kepada Tuhan. Keindahan di mana kita bisa berbincang-bincang dan mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, dosa perlahan-lahan membuat hidup kita terasa tidak berarti. Dosa perlahan-lahan menutup hati kita sehingga kita enggan dan ingin menjauh daripada Tuhan. Tetapi ketika Ia berjanji memberikan Roh-Nya dalam setiap kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang datang kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang berkenan memberikan Roh-Nya. Karena sesungguhnya ketika kita hanya mengandalkan keadaan kita saat ini, maka kita hanya bertujuan untuk melawan Tuhan. Kita hanya bertujuan untuk memenuhi keinginan daging kita. Kita hanya bertujuan untuk memuaskan semua hawa nafsu kita. Akan tetapi Tuhan itu sangat maha pengasih. Ia tidak mau anak-anaknya dipuaskan oleh keinginan dagingnya. Tetapi Ia memberikan Roh-Nya yang kudus, supaya kita sadar dan datang kepada Tuhan dan menyadari bahwa sesungguhnya hanya Tuhanlah yang mampu memuaskan hati kita. Saudara yang terkasih, kita akan melawan Allah ketika kita tidak diberikan Roh-Nya. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang sangat mudah untuk mengerti mengapa begitu banyak para pemberontak, mengapa begitu banyak yang melawan hukum, mengapa begitu banyak yang terus menentang kebenaran, karena mereka tidak dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saudara yang terkasih, Roh Tuhan bukan sesuatu yang kita usahakan, tetapi diberikan kepada kita. Akan tetapi ada sesuatu hal yang menjadi menjengkelkan ketika banyak orang Kristen berkata ia percaya kepada Yesus Kristus dan mengaku Roh Kudus ada dalam hatinya,
tetapi sungguh perbuatannya tidak menunjukkan seperti itu. Ketika kita mengingat kisah Daniel bersama teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saat mereka ditantang oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas yang telah didirikannya, maka mereka berkata, "Ya Raja, kami tidak akan menyembah patung emas yang engkau buat. Sekalipun Tuhan tidak akan menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, karena hanya kepada Allah saja, Tuhan saja kami mengabdi." Kenapa mereka bisa melawan ketidakbenaran? Karena roh Tuhan ada dalam hati mereka. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, kita orang-orang yang percaya saat ini diberikan kesempatan untuk duduk berdoa dan merenungkan apakah sungguh-sungguh kita sudah tunduk mendengarkan suara Tuhan, ataukah kita hanya mendengarkan suara hati kita. Maka mintalah kepekaan daripada Tuhan supaya kita sungguh-sungguh mendengar suaranya, sehingga kita diberikan keberanian untuk melawan ketidakbenaran dengan setia dan berani. Saudara yang terkasih, roh Tuhan adalah roh yang membuat kita berani. Roh Tuhan yang membuat kita melawan ketidakadilan, dan roh Tuhan yang menolong kita untuk setia. Kiranya Ia berkenan menganugerahkan rohnya yang kudus untuk selalu menuntun kehidupan kita. Amin. Bapa di dalam surga, ajarlah kami untuk setia mendengarkan suara roh-Mu yang kudus, dan berikanlah kami kesetiaan untuk menyatakan kebenaran dengan berani dalam nama Yesus. Amin.